Nah, di tengah saya duduk-duduk di Sasono Putro itulah datanglah kemudian rombongan-rombongan dari kita yang tadinya mengunci pintu itu dalam keadaan berdarah-darah. Tahu saya ini juga pernah dipertanyakan oleh polisi kenapa kita tidak membalas. Karena kita tidak boleh membalas. Balas saja tidak boleh, apalagi mukul. Hari Jumat ya, betul lepat ya. 3 Desember yang mengakibatkan jatuhnya korban. Kabarnya itu dipicu dengan penutupan dan penguncian sejumlah pintu di Kompleks Keraton Surakarta yang dilakukan oleh pihak Sinuhun Pakubuwono 13. Betul. Atas perintah Sinuhun. Berarti betul. Memang benar Ji, ada perintah dari Sinuhun Pakubuwono 13 untuk melakukan penguncian tersebut. Betul sekali, karena Sinuhun waktu itu mengatakan di sana itu, iki nek pintu-pintu iki gini loh maksudnya beliau itu. Iki sing jenenge maling itu lewat dari suatu tempat ya, yang bukan pintu toh. Jadi lompat tembok dari belakang dan segala seperti itu. Nah, kalau dia bisa melakukan seperti itu, alangkah mudahnya kemudian untuk lewat pintu-pintu yang memang sudah selalu terbuka. Jadi tolong pintu-pintu itu dilihat kondisinya seperti apa. Nek buka, karena masalahnya juga itu waktu itu malam ya, itu memang harus ditutup. Tutup. Gitu loh. Jadi kalau sampai kemudian polisi ikut datang dan mengatakan, pertanyaan polisi pasti gampang. Ini kenapa dibuka? Harusnya kan ditutup. Ini kan beri akses sama maling untuk masuk nih. Podoe karo ora sah kula nuwun maling itu selalu terbuka. Aku colongan. Ya kan seperti kayak gitu tuh. Nah, itu yang Sinuhun mengatakan, jangan sampai secara hukum itu kita salah. Tutupan pintu kae. Nah, kita ya semangat ya juga dawuh makanya ngaten kita segala macamnya ya kita tutup. Nah, tentunya karena kita itu hanya menutup pintu karena memang tugasnya menutup pintu. Tidak ada kemudian ada yang namanya apa itu namanya kumpul bareng, mari kita laksanakan ini supaya satu kita harus begini, dua, tidak ada. Ya kita cuma datang aja seperti itu, kita tutup pintunya sebagaimana kita menutup pintu pada hari-hari biasa gitu loh. Tapi kemudian bahwa itu ada resistensi dan ada pembalasan, nah ini yang kemudian menjadi permasalahan pada saat ini sampai kemudian Pak Kapolres turun tangan dan datang ke keraton. Itu begini untuk pertanyaan berikutnya ini terkait hal itu ya. Mungkin bisa diceritakan kronologi lengkap dari kejadian tersebut dan situasi pada malam hari itu, mengingat Kanjeng Hari juga berada di lokasi pada saat kejadian. Nah, saya tuh pada waktu itu hanya mengikuti penutupan pintu yang ada di Kamandungan. Dan waktu itu saya melihat sendiri bahwa pintu itu sudah ditutup selesai. Kemudian saya mengatakan pintu mana lagi yang sekarang ini akan ditutup. Nah, biasanya pun yang datang beriki Kanjeng Di. Saya juga lihat. Kalau tidak salah yang kedua itu yang ditutup adalah yang di Jolotundo pada waktu itu. Jolotundo dan pintu yang menuju Keputren. Karena saya mengatakan, tolong ini teman-teman yang ada dalam Keputren ataupun dalam Jolotundo, kalau ini sampai ditutup kan mereka nggak bisa keluar, Mas. Dikasih tahu dulu bahwa pintu ini memang mau ditutup dan dipersilahkan mereka keluar. Harus dipersilahkan mereka itu keluar. Bahwa mereka itu mau keluar ya matur nuwun, tapi kalau mereka nggak mau keluar mereka terkunci di dalam. Kan mesake itu nanti tidak ada suplai makanan dan lain sebagainya, padahal tugasnya harus menjaga di situ. Jadi kita beritahukan dulu. Beberapa dari mereka itu keluar, beberapa dari mereka itu tidak keluar. Nah, setelah dari situ saya langsung berjalan masuk ke Talang Paten. Ya, saya masuk langsung ke Talang Paten dengan beberapa orang yang ada, sementara yang lain-lainnya itu masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tadi itu untuk mengunci pintunya. Saya lihat gemboknya juga enggak tuh waktu itu, tapi tiba-tiba sudah ada yang pegang gembok dan sudah ada yang pegang kunci daripada gemboknya itu. Nah, setelah dari situ baru kemudian saya kembali ke
Sasono Putro. Nah di tengah saya duduk-duduk di Sasono Putro itulah datanglah kemudian rombongan-rombongan dari kita yang tadinya mengunci pintu itu dalam keadaan berdarah-darah. Pada waktu itu saya lihat sendiri, pada waktu itu datang mereka berdarah dan ada yang duduk, kemudian ada yang tidur, tapi semuanya dalam kondisi ditolong oleh teman-temannya yang lain, sehingga malam itu juga mereka harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dan setahu saya mungkin dari sekian banyak orang masuk rumah sakit itu hari ini masih ada yang satu yang sudah maaf hari ini adalah hari di mana yang terakhir belum keluar itu hari ini sudah keluar. Jadi kalau dulu Jumat ya waktu itu ya, sekarang hari Kamis ya berarti seminggu. Mereka itu berada di rumah sakit itu. Jangan katakan sama saya bahwa seminggu itu luka ringan, enggak itu. Seminggu itu luka berat itu. Untuk pertanyaan berikutnya Kanjeng, ini sekedar konfirmasi dan penegasan ya Kanjeng. Yeah. Apakah benar dari pihak Sinuwun Pakubuwono 13 melakukan pemukulan terlebih dahulu pada saat melakukan penguncian pintu Kamandungan dan Jolotundo Kanjeng? Nah, kalau pintu Kamandungan Jolotundo itu saya bisa bersaksi bahwa itu tidak pernah terjadi. Saya melihat, karena seperti saya jelaskan tadi itu, justru di dua pintu ini yang saya lihat, pintu-pintu lainnya kan saya tidak lihat. Nah, karena pertanyaannya di situ, itu tidak ada perlakuan pemukulan dari pihaknya Sinuwun. Satu itu. Yang kedua, gimana kita memukul, kita suruh bawa senjata aja tidak boleh. Kita yang pertama itu disuruh balas saja tidak boleh. Ya, apalagi disuruh mukul gitu loh. Dan itu disaksikan sama yang lainnya, kowe wani mukul, aku saksinya loh, kowe mukul orang-orang di sana itu. Kalau sampai ditukani sama Sinuwun, saya tidak mau tanggung jawab. Yang lainnya akan mengatakan seperti itu. Itu tidak boleh. Dan setahu saya ini juga pernah dipertanyakan oleh polisi kenapa kita tidak membalas. Karena kita tidak boleh membalas. Balas saja tidak boleh, apalagi mukul. Itu saya tahu persis kalau yang itu.